Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel SkySea. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik sekaligus penting dalam dunia maritim, yaitu trim pada kapal. Dalam video ini, kita akan belajar tentang konsep trim. Kenapa trim itu penting, kemudian dampaknya pada kapal, dan bagaimana mencapai keadaan trim yang optimal untuk berlayar. Dan tentu saja ini masih ada hubungannya dengan draft survey. Jadi, simak baik-baik ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng, share, dan like dulu ya. Dengan berlangganan, kalian akan mendapatkan update terbaru dan lonceng akan memberikan notifikasi video baru. Dukung kami terus dengan like dan bagikan video ini kepada teman-teman. Terima kasih sudah berlangganan. Apa sih sebenarnya trim pada kapal itu? Trim adalah perbedaan tinggi antara bagian depan dan belakang kapal di bawah permukaan air. Jika point of view-nya adalah garis horizontal air, maka ketika depan kapal lebih rendah daripada belakangnya, kita menyebutnya trim by head. Sebaliknya, jika belakang kapal itu lebih rendah, itu disebut dengan trim by stern. Kemudian jika point of view-nya adalah draft kapal depan dan belakang, maka jika keadaan draft depan itu lebih tenggelam dibandingkan draft belakang, itu disebut dengan trim by head. Begitu pula sebaliknya. Jika draft belakang lebih tenggelam dibandingkan draft depan, keadaan itu disebut dengan trim by stern. Nah, lalu ada pertanyaan, Bang, bagaimana cara mengetahui kapal pada kondisi trim by head atau trim by stern? Untuk mengetahui apakah kapal berada dalam kondisi trim by head atau trim by stern, ada beberapa indikator yang dapat kita amati. Itu yang pertama, pengamatan secara visual. Dengan memperhatikan posisi kapal di permukaan air, kita dapat melihat apakah bagian depan kapal itu lebih rendah, itu trim by head, atau belakang kapal itu malah lebih rendah. Ini disebut dengan trim by stern. Namun perlu diingat, ini hanya merupakan indikasi kasar ya, dan membutuhkan pengamatan yang lebih cermat. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara pengukuran draft secara langsung. Draft merupakan kedalaman bagian bawah kapal di bawah permukaan air. Dengan membaca draft di bagian depan dan bagian belakang kapal, kita dapat membandingkannya. Jika draft di bagian depan lebih besar daripada draft di bagian belakang, maka kapal berada dalam kondisi trim by head. Sebaliknya, jika draft di bagian belakang itu lebih besar, maka kapal berada dalam keadaan trim by stern. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat bantu pengukuran. Biasanya di kapal itu terdapat alat bantu pengukuran seperti sensor trim yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai keadaan trim kapal. Sensor ini terpasang di bagian depan dan belakang kapal, dan kita dapat membaca nilainya di draft gauge yang biasanya ada di ship office. Tapi perlu diketahui, sepengalaman saya, instrumen seperti ini kebanyakan errornya, jadi mesti ditanya dulu ke chief officer atau mualim 1, apakah draft gauge-nya ini akurat. Jadi kenapa ada trim? Trim kapal terbentuk karena perubahan beban atau posisi muatan di kapal. Trim itu penting karena mempengaruhi stabilitas, manuverabilitas, dan efisiensi kapal saat berlayar di perairan. Perubahan beban ini bisa disebabkan oleh muatan atau air balas. Oh ya, pernah nggak teman-teman perhatikan di loading sequence ada kondisi kapal dengan trim yang sangat besar? Nah, kondisi trim besar ini biasanya untuk stripping air balas agar habis terbuang. Lalu ada lagi pertanyaan, Bang, apa dampaknya jika kapal berlayar dengan kondisi trim by head atau trim by stern ini? Oke, pada kondisi yang ekstrim, by head atau by stern ini yaitu dapat mengganggu keseimbangan stabilitas kapal, membuatnya sulit dikendalikan, tidak bisa mencapai optimum speed, dan juga meningkatkan konsumsi bahan bakar. Tapi sepengalaman saya menjadi surveyor ya, saya pernah ketemu kapal yang selalu by head, dan saya tanya ke superintendennya yang kebetulan juga lagi on board. Jadi jawaban superintendennya bukan karena mengejar muatan, tapi memang desain kapalnya yang memang seperti itu untuk bisa mencapai optimum speednya. Jadi tujuan kita adalah mencapai keadaan trim yang optimal saat berlayar. Biasanya, keadaan trim yang dianggap ideal adalah ketika kapal memiliki trim yang seimbang atau biasa disebut dengan even keel atau mendekati posisi horizontal di bawah permukaan air. Untuk mencapai keadaan trim yang optimal saat muat ataupun bongkar, perlu dihitung dengan seksama distribusi muatannya.
dan perlu kerjasama semua pihak termasuk master loading agar tidak ada broken space saat proses trimming. Biasanya, saat intermediate draft survey, kita bisa mengetahui keadaan atau kondisi aktual dari kapal. Dan juga kita bisa melihat space yang tersedia di parka atau ruang muatnya. Untuk kapal-kapal Panamax, biasanya dilakukan intermediate draft survey saat proses loading itu kurang dari 2.000 metric ton dari rencana muat. Harapannya dengan balance yang 2.000 metric ton ini, itu dapat membantu mengadjust trim sesuai dengan permintaan kapal. Biasanya dalam keadaan normal setelah intermediate, proses dilanjutkan dengan hanya muat di dua parka saja. Parka depan dan parka di bagian belakang, yang bertujuan untuk mengadjust trim tadi. Makanya akan sangat repot jika terjadi broken space, terkhusus untuk kapal-kapal yang semua parkanya itu dimuat 100%. Nah, lalu bagaimana cara menghitung distribusi muatan ketika balance kargo hanya 2.000 metric ton agar mendapatkan trim yang sesuai dengan permintaan orang kapal? Sebenarnya ada cara yang panjang ya. Tapi untuk memudahkan, kita hanya menggunakan trimming table saja. Nah, trimming table ini pun ada dua macam. Ada trimming table untuk menghitung perubahan trim per 1.000 metric ton, dan ada juga trimming table untuk menghitung perubahan trim itu per 100 metric ton. Jadi, untuk balance yang hanya kurang lebih 2.000 metric ton, kita gunakan saja trimming table per 100 metric ton ini, biar lebih akurat. Untuk cara menghitung perubahan trim dengan menggunakan trimming table dan contohnya, itu akan saya bahas di video selanjutnya ya. Karena kalau dibahas di video ini juga akan menjadi sangat panjang. Intinya, trimming table adalah table yang sudah tersedia di kapal atau ringkasan dari perhitungan yang panjang tadi yang sudah sempat saya singgung sebelumnya, yang membantu kita menghitung perubahan trim yang diperlukan berdasarkan perubahan beban di bagian depan atau di bagian belakang kapal. Dengan menggunakan trimming table sebagai panduan, kita dapat menghitung distribusi muatan yang diperlukan untuk mencapai trim yang diinginkan. Ini akan membantu kita menjaga kapal dalam keadaan trim yang optimal. Jadi teman-teman, penting bagi kita untuk memahami konsep dari trim kapal ya. Kenapa trim itu ada, apa dampaknya pada kinerja kapal. Selain itu, mencapai keadaan trim yang optimal saat berlayar akan membantu menjaga stabilitas dan efisiensi kapal. Sekian pembahasan kita mengenai trim kapal ya. Untuk cara menghitung distribusi muatan dengan menggunakan trimming table akan saya bahas di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia maritim. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.